Rasa penasaran belum selesai menggugah hati netizen untuk terus mengikuti kisah manis Lesti dan Rizky Bilar. Ditambah unggahan Bilar di media sosial yang menyebut Lesti sebagai Hinataku, maka rasa penasaran itu pun semakin tak terbendung. Dianggap netizen sebagai kode keras dari Bilar untuk Lesti, lantas apa tanggapan penyanyi dangdut tersebut setelah dirinya disebut Hinata yang adalah istri dari karakter anime Naruto? Terlepas dari hubungan Lesti dan Bilar yang disorot, kini penampilan Lesti pun semakin gemilang. Tak hanya karena tuntutan profesi sebagai public figure, bagi Lesti kecantikan serta kesehatan kulit juga harus diutamakan. Lantas, apa saja jenis perawatan yang sering dilakukan Lesti? Kumpulkan banyak pundi-pundi dari hasil kerja keras di industri hiburan, Lesti juga mengembangkan sayap di dunia bisnis. Tekuni dunia fashion, benarkah Lesti turun tangan sendiri dalam mendesain jenis busana sesuai dengan yang ia inginkan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hubungan kedekatan Lesti dan Rizky Bilar masih terus membuat baper. Saling perhatian dan sering lewatkan waktu berdua membuat pasangan hits tersebut kian dekat, kian akrab. Harapan netizen pun seperti mendapat angin segar pasca sang pria mengunggah foto berdua Lesti dengan caption Hinataku. Sebagai istri dari karakter Naruto, dalam judul anime yang sama, postingan Bilar tersebut seolah menjadi kode keras tanda jadiannya dengan Lesti. Pasca unggahan tersebut dipublish, kini Lesti pun angkat bicara. Apa kata Lesti soal dirinya yang disamakan dengan istri Naruto oleh Rizky Bilar? Hinata. Ya itu kakak itu kan suka Naruto. Terus Hinata itu kan istrinya Naruto gitu ya, bercandaannya kita aja. Kalau Bilar ini yang menurut Bunda itu mungkin mengekspresikan dengan cara itu ya sah-sah saja. Dengan rasa cinta, dengan kode gitu kan, naon, lucu lah pokoknya. Cuman kan kadang imajinasi fans, aduh ayo dong segera ya, diaminin aja ya. Amin aja Aminin pokoknya, aja amin. pokoknya. Ya Dede banyak yang mendoakan semoga Dede, karena memang Dede juga istilahnya anaknya memang baik ya, tetap Dede seperti Dede yang Bubun, kamu panggil Bubun kan, yang Bubun kenal dari 5-6 tahun lalu. Dari keakraban kalian banyak yang mendoakan tahun depan. Pokoknya kalau yang baik-baik mah diaminin aja. Tapi rencana itu memang sudah digodok dari Doain aja. Pokoknya kalau yang baik-baik mah Dede mah aminin aja, amin ya Allah. Dianggap punya nasib yang sama karena ditinggal menikah, membuat Rizky Bilar dan Lesti selaras tak hanya dalam pekerjaan tapi juga hati. Dalam berbagai kesempatan, baik Lesti maupun Bilar tak sungkan saling melempar pujian. Kedekatan itulah yang membangkitkan hasrat netizen yang menjodoh-jodohkan keduanya untuk segera melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Ya, terima kasih karena sudah mensupport Dede dan kakak. Mungkin ya mudah-mudahan semua kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus mudah-mudahan juga kita tetap menjadi keluarga besar terus seterusnya, mungkin selamanya, amin. Pesannya mungkin ya lebih di filter aja karena Dede juga kan
sedikit banyaknya memantau juga sosial media belakangan ini, maksudnya untuk apa ya, untuk supaya Dede tahu perkembangannya itu seperti apa gitu. Takutnya kan ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan realitanya, makanya belakangan ini Dede sering banget ngelihat bahwa ya kehidupan kita tuh terlalu yang benar-benar harus begini. Seperti yang Dede dan Kakak bilang bahwa tidak semua kegiatan kita itu atau urusan kita itu dikonsumsi publik gitu. Jadi lebih kita saling mengerti aja, saling merangkul aja, saling mensupport dengan cara yang lebih kekeluargaan lagi gitu. Saling mendoakan yang baik-baik aja, gak boleh saling hujat gitu, lebih positif thinking aja gitu. Kalau memang Leslar yang baik pasti mendoakan yang terbaik gitu, tidak menghujat idolanya. Bunda sih berbicara atau memberikan wejangan atau nasihat itu adalah sebagai bunda, sebagai seorang artis, karena Lesti juga seorang artis ya, penyanyi. Sayang sekali, tetapi kalau misalnya mereka sudah klop ya, karena kadang-kadang nikah itu kan tidak bisa kita yang ayo nikah. Kalau kalian berdua memang sudah klik, sudah cocok, ayo silahkan bunda mendoakan ya. Walaupun karir nanti berjalan bersama-sama, maka silahkan. Yang penting kalian saling menjaga, ya, menjaga satu sama lain, mensupport satu sama lain. Itu sangat penting untuk kalian berdua di masa depan. Desakan menikah dari netizen tak terbendung, Lesti pun mengaminkan. Kini terlihat lebih glowing. Perawatan seperti apa saja yang sering dilakukan Lesti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Hey love, you got your heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit small. Dukungan fans untuk Lesti dan Bilar tak pernah surut. Makin hari, desakan untuk segera menikah kian digembar-gemborkan tim Leslar. Terlepas dari kisah manis keduanya yang belum tahu akan bermuara di mana, belakangan kecantikan Lesti pun juga disorot. Ya, dibandingkan sebelumnya, tak bisa dipungkiri jika penyanyi bertubuh mungil itu kini lebih bersinar soal penampilan. Memang, penampilan adalah tuntutan utama dalam industri hiburan, tapi bagi Lesti, menjalani perawatan juga penting untuk masa depan. Kini rutin menjalani perawatan, apa saja jenis perawatan yang sering dilakukan Lesti? Sebenarnya dari Dede mulai terjun ke industri musik di sini itu memang udah mulai pelan-pelan perawatan dan lain sebagainya, karena itu kan kebutuhan ya. Jadi ya alhamdulillah di-maintain sampai sekarang sih. Treatment apa yang aku berikan itu waktu itu aku lakuin treatmentnya infus. Setelah infus aku lakuin laser tindakannya. Setelah itu aku lakuin treatment botox, HIFU untuk meniruskan wajahnya. Tiap 2 minggu sekali itu kita wajib rutin untuk tindakan laser. Nah sudah laser biasanya 1 bulan sekali tindakannya facial. Nanti banyak tindakan-tindakan lainnya untuk maintenance, dan yang paling rutin dilakukan sama Lesti adalah infus biasanya. Infusnya infus kromosom namanya. Dia jadi menaikkan tone kulit. Jadi kulitnya akan jauh lebih cerah, jauh lebih bersih, dan jauh lebih putih. Yang paling rutin Lesti lakukan adalah infus kromosom. Itu paling rutin banget dari semenjak 2016 itu. Cuman sempat ke pending karena kesibukan Lestinya. Terus selain yang dilakuin mungkin yang tadi aku jelasin, botox, HIFU, laser picossure, karena dia salah satu laser terbaik yang ada di dunia, dan Lesti itu udah sering coba itu setiap 1 bulan sekali biasanya maintenance. Infus itu selain untuk menjaga kesehatan kulit, untuk stamina juga supaya lebih fit, lebih segar, lebih fresh. Jadi di depan kamera itu dia nggak kusam.
ada satu tindakan lagi sih yang biasa dilakuin, dia tindakannya venus. Selain yang tadi venus untuk nirusin juga sama. Karena kan badannya kecil tuh, jadi kalau misalkan nggak seimbang sama badan sama muka biasanya. Jadi yang biasa dikeluhin ya pipinya cabi. Kalau itu sih aku kurang tahu, tapi yang saya tahu sekarang Lesti jauh lebih percaya diri, jauh lebih mementingkan kesehatan tubuhnya, kesehatan dirinya juga. Jadi jauh lebih mencintai diri sendiri. Pemirsa Intens Investigasi, sebagai public figure yang menampilkan hiburan untuk jutaan masyarakat tanah air, memiliki kulit cerah serta tampil cantik di depan kamera adalah tuntutan utamanya. Maka dari itu tak heran jika ada banyak artis yang rela menjalani operasi plastik demi terlihat lebih cantik dan gemilang di layar kaca. Menanggapi maraknya operasi plastik di kalangan selebritis, Lesti mengaku tak pernah kepikiran untuk mengubah apa yang sudah dikasih oleh Yang Kuasa. Memperindah boleh-boleh saja, namun mengubah bukanlah hal yang pernah diimpi-impikan sang biduan. Mas sendiri belum berani atau mungkin? Aduh, enggak lah. Kalau enggak ada niat sedikit pun sih kalau untuk itu, karena itu kan namanya merubah ya. Enggak, kalau untuk saat ini dan dari sebelumnya pun Lesti belum pernah ada tindakan bedah atau apapun di tempat saya. Sebenarnya Dede nggak tipikal orang yang skincarean banget sih. Yang paling ya kalau habis kegiatan make upnya dihapus gitu, dibersihin gitu aja palingan. Buat Dede yang penting kita bersih aja sih. Kalau kulitnya terlihat bersih, rapi, bersih terus terlihat cerah kan. Jadinya ya kita sendiri juga kan nyaman kalau kita kulitnya bersih mah gitu. Cantik tak selalu harus lewat jalur operasi plastik alias oplas, dan Lesti percaya akan hal itu. Daripada habiskan uang untuk oplas, benarkah Lesti lebih berminat mengembangkan sayap di dunia bisnis? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Oke guys, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube dan juga jangan lupa subscribe channelnya dan like, comment, subscribe di Intens Investigasi. Kecantikan serta penampilan memang penting bagi seorang public figure. Namun, Lesti tak ingin menghabiskan seluruh pendapatannya hanya demi mengubah bentuk wajah yang sudah dikasih Yang Kuasa. Ya, Lesti tahu betul bagaimana harus mengelola keuangannya. Maka tak heran, selain aktif di industri hiburan, Lesti juga sedang mencoba melebarkan sayap di dunia bisnis. Sempat terlibat di bidang kosmetik, kini Lesti juga menjajal peruntungan di dunia fashion. Tak hanya Lesti, Bilar pun demikian. Kini sama-sama berkecimpung di dunia bisnis, akankah Lesti dan Bilar terjun menjalani bisnis secara bersama-sama? Alhamdulillah, sekarang kemarin baru-baru ini sih Dede launching, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan responnya juga baik. Insya Allah ya mudah-mudahan berjalan terus aja gitu. Dede sih pengen ya selain Dede ya sebagai public figure yang dimana memang alhamdulillah udah ngasih anugerah yang luar biasa gitu. Dede juga pengen biar nggak hanya di situ-situ aja, nggak di zona yang aman aja gitu. Dede pengen mencari sesuatu yang berbeda gitu. Sekaligus Dede juga belajar gitu dunia bisnis itu seperti apa sih. Sebenarnya sebelum ke fashion Dede tuh udah kosmetik duluan gitu sebelum puasa kemarin. Fashion itu baru bulan ini. Lesti punya brand dan saya juga sebenarnya untuk sendiri saya punya brand juga dan mudah-mudahan nanti saya ada usaha yang
ya mudah-mudahan bisa menampung banyak orang untuk bekerja lah gitu bidang-bidangnya, karena kita kan memang belum ada ikatan. Beda hal kalau suatu saat ya atas izin Tuhan kita mungkin berjodoh, ya pasti kita akan buat usaha bareng-bareng. Untuk saat ini paling sendiri-sendiri dulu. Pemirsa Intens Investigasi, turun tangan mengelola bisnis fashion, Lesti juga rupanya mendesain sejumlah model busana tertentu. Ya, bekerja sama dengan desainer, Lesti kerap menuangkan ide-idenya yang diolah menjadi busana sesuai yang ia inginkan. Ide-ide tersebut kadang muncul dari kehidupan sehari-hari, menyesuaikan dengan bentuk tubuh mungilnya. Mudah-mudahan insya Allah ya, ngeliat oh ternyata ini baju yang Lesti pakai itu produknya sendiri gitu, dengan desainnya sendiri seperti itu. Ada desainernya sebenarnya, cuman kadang kalau misalkan Dede punya ide kayak kayaknya Dede pengen modelnya kayak gini gitu, karena kita sendiri kan yang tahu kekurangan kita, kayaknya kita harus nutupinnya yang gini. Misalkan Dede kan sekarang lagi gemukan nih, berarti model bajunya harus seperti apa, kayak gitu sih. Untuk pemilihan nama, karena memang konsepnya tuh bener-bener dibikin yang sehari-hari Dede pakai gitu. Jadi nanti tuh sebenarnya nggak hanya pakaian aja, nggak hanya baju atau hijab. Jadi nanti tuh insya Allah gitu, kalau berjalan lancar, Dedenya sehat, kayak tas mungkin, sepatu, terus dalaman kerudung dan hal-hal yang Dede pakai sehari-hari gitu. Jadi nggak cuma baju aja, menyesuaikan sama usia aja sih sebenarnya. Terus emang Dede orangnya juga nggak terlalu suka rame-rame, jadi ya dibikin simple tapi tetap kelihatan rapi. Yang penting lebih ke nyaman sih. Kalau pakaian, kalau kitanya udah nyaman, bisa bernyawa kan, otomatis insya Allah mudah-mudahan dilihatnya juga enak. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.